It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. It was an all-hands-on-deck operation getting the captured first couple of Venezuela from a detention center in Brooklyn to federal court in Manhattan. Januari 2026 dibuka dengan sebuah berita yang mengguncang stabilitas global dalam operasi militer paling berani yang pernah dilakukan Amerika Serikat di belahan bumi barat. Operasi yang diberi sandi Absolute Resolve ini hanya butuh waktu kurang dari 3 jam untuk meruntuhkan rezim yang telah bertahan selama 13 tahun. Dunia terkejut, namun bagi Washington ini adalah langkah yang sudah direncanakan dengan sangat dingin. Tapi pertanyaannya, mengapa sekarang dan mengapa Amerika Serikat bersedia mengambil resiko perang terbuka hanya untuk menangkap satu orang? Operasi ini dimulai di tengah kegelapan total, memanfaatkan teknologi siluman tercanggih. Formasi helikopter MH-16 Black Hawk menembus wilayah udara Venezuela tanpa terdeteksi radar lawan. Sasarannya spesifik, sebuah bunker darurat di kompleks militer Fuerte Tiuna. Laporan resmi dari Pentagon mengkonfirmasi bahwa intelijen CIA telah mempersiapkan misi ini sejak Agustus 2025. Pertempuran di dalam bunker berlangsung brutal dan berdarah. Lebih dari 80 orang tewas dalam baku tembak, termasuk puluhan personel militer Kuba yang menjadi barisan pertahanan terakhir Maduro. Maduro berhasil diamankan dan langsung diterbangkan menuju Florida. Penangkapan ini bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan eksekusi dari strategi besar yang memiliki 3 alasan fundamental. Alasan pertama adalah hukum kriminal. Di mata Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Maduro bukan lagi seorang presiden, melainkan bos dari Cartel de los Soles. Ia dituduh memimpin organisasi yang menjadikan militer Venezuela sebagai infrastruktur pengiriman kokain masif ke Amerika Serikat. Bukti yang paling nyata adalah bounty atau nilai imbalan yang dipasang Washington. Beberapa bulan sebelum operasi, nilai hadiah untuk kepala Maduro dinaikkan menjadi 50 juta dolar. Hadiah tertinggi untuk kepala negara asing dalam sejarah. Amerika Serikat menggunakan yuridiksi Title 21 sebagai landasan hukum. Logikanya sederhana, jika aktivitas sebuah pemerintahan di luar negeri dianggap meracuni dan membunuh ribuan warga Amerika melalui narkoba, maka kedaulatan negara tersebut tidak lagi diakui di bawah hukum keamanan nasional Amerika Serikat. Alasan kedua, jauh lebih politis dan domestik. Keamanan perbatasan selatan Amerika Serikat. Bagi Washington, krisis di Venezuela bukan hanya masalah luar negeri, tapi ancaman langsung bagi Texas hingga California. DEA mencatat bahwa 90% kokain yang masuk ke Amerika Serikat transit melalui Venezuela. Namun, ada ancaman yang lebih sensitif, weaponized migration. Washington menuduh Maduro sengaja membiarkan krisis ekonomi memburuk untuk memicu eksodus jutaan rakyatnya, guna menekan sistem imigrasi Amerika Serikat sebagai bentuk perang asimetris. Dalam dokumen strategi keamanan nasional terbaru, arus migran dan peredaran fentanyl yang melibatkan kartel Meksiko dan Venezuela ini dikategorikan sebagai clear and present danger. Menangkap Maduro adalah upaya Amerika Serikat untuk mematikan keran masalah langsung dari sumbernya. Alasan terakhir adalah tentang dominasi global. Selama 1 dekade, Maduro membawa Venezuela menjadi pangkalan depan bagi musuh-musuh strategis Amerika di belahan bumi barat, Rusia dengan sistem rudal S-300-nya, dan Cina dengan kontrol hutang minyak yang masif. Keberadaan pengaruh militer asing hanya 1.400 mil dari Miami adalah pelanggaran fatal terhadap Monroe Doctrine, prinsip yang sudah dipegang Amerika Serikat selama 200 tahun bahwa Amerika Latin adalah zona pengaruh mereka, bukan Rusia ataupun Cina. Dengan menyingkirkan Maduro, Amerika Serikat mengirimkan pesan tegas kepada Moskow dan Beijing
halaman belakang Amerika tidak bisa diganggu-gugat. Angka ini juga diprediksi akan mengubah peta energi global, mengingat Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia yang selama ini berada di bawah pengaruh anti-Barat. Kini, Nicolas Maduro harus menghadapi meja hijau di Amerika Serikat. Secara taktis, operasi Absolute Resolve adalah kemenangan mutlak bagi Pentagon. Namun, dampaknya terhadap hukum internasional masih menjadi perdebatan besar. Dunia kini terpecah antara mereka yang menyebutnya sebagai keadilan dan mereka yang menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Satu hal yang pasti, peristiwa di awal Januari 2026 ini telah membuktikan bahwa di era sekarang, batas antara kedaulatan sebuah negara dan kepentingan nasional Amerika Serikat semakin tipis. Dan kita baru saja melihat konsekuensinya secara nyata. Nicolas Maduro telah resmi menjalani 5 hari pertamanya di dalam sel isolasi di New York. Dalam sidang pendahuluan yang baru saja berlangsung, Hakim Federal menolak permohonan jaminan yang diajukan pengacaranya dengan alasan risiko melarikan diri yang sangat tinggi. Sementara itu, di Caracas, situasi semakin mencekam. Pemerintah darurat yang dipimpin oleh Delcy Rodriguez telah memutuskan hubungan diplomatik total dengan Washington dan mengusir seluruh staf kedutaan besar yang tersisa. Dunia kini menahan nafas. Rusia dan Cina baru saja mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut aksi Amerika Serikat ini sebagai pembajakan negara dan mengancam akan memberikan konsekuensi ekonomi yang berat. Namun, di balik semua ketegangan politik ini, ada satu pertanyaan paradigma yang harus kita renungkan bersama. Bayangkan jika hal ini terjadi pada kita. Bayangkan jika sebuah negara adidaya atas nama hukum domestik mereka mengirimkan pasukan elitnya ke Jakarta, menyerbu istana negara kita di tengah malam dan menyeret presiden kita untuk diadili di New York atau Washington. Apakah kita akan menyebutnya sebagai kemenangan keadilan atau kita akan menyebutnya sebagai penghinaan kedaulatan yang paling brutal sepanjang sejarah bangsa? Inilah paradoks yang sedang terjadi. Di satu sisi, Amerika Serikat mengklaim sedang membersihkan dunia dari narkoteroris. Di sisi lain, mereka baru saja merobek prinsip fundamental hukum internasional bahwa kedaulatan sebuah negara harus dihormati, terlepas dari siapa pemimpinnya. Jika hari ini Maduro bisa dicabut dari istananya seperti pencuri, siapa yang menjamin bahwa pemimpin negara lain, termasuk pemimpin kita, akan aman di masa depan? Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Amerika Serikat ini heroik atau justru arogan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi karena apa yang terjadi di Venezuela hari ini bisa menjadi cetak biru bagi masa depan politik dunia.